Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita melakukan penghijauan di Gunung Mangkol. Ini gunung yang sangat luar biasa, sangat bersejarah buat kita. Menyimpan banyak sekali kenangan di gunung ini. Zaman kita kecil, biasanya kita naik sepeda di sini, tapi kita lihat gunung ini sudah semakin berkurang hutannya. Jadi kita berharap dengan kita melakukan kegiatan seperti ini, kebetulan kita bersama rekan-rekan Yayasan Gunung Mangkol, yang kebetulan kita bersama rekan-rekan mengupayakan penghijauan di Gunung Mangkol ini. Mari kita naik ke atas ke Gunung Mangkol, kita lihat Gunung Mangkol. Bapak Ibu, ini pohon pelawan yang kita tanam tahun kemarin. Mudah-mudahan dia tumbuh sekitar sini. Ini pohon pelawan adalah native dari Bangka. Kita tahu bahwa kalau ini bertumbuh dan banyak, pohon pelawan ini ada namanya jamur pelawan. Kita ada jamur pelawan, kulat pelawan yang harganya bisa 2 juta per kilo. Luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah pohon nyato. Pohon nyato juga salah satu native dari Bangka. Ini kita harapkan pohon ini bisa tumbuh, berkembang. Ini kita tanam tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini kalau bisa tumbuh, kita bisa menghutankan daerah ini, Mangkol bisa kembali hijau. Perkenalkan Ibu ini dari Kehutanan Provinsi. Mungkin saya minta pendapat Ibu gimana acara kita pagi ini. Silakan Bu. Oke, perkenalkan saya Eva dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kegiatan seperti ini kami sangat mendukung, terutama dari Yayasan YGML, Yayasan Gunung Mangkol Lestari. Ini sudah agenda yang kesekian kali saya sering mengikuti juga. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti ini bisa semakin banyak yang mengikuti kegiatan seperti ini juga, akan terlihat hasilnya untuk kita semua, terutama dalam penanggulangan banjir yang ada di perkotaan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih partisipasi berkat bimbingan dari Kehutanan Provinsi, kita bisa melakukan acara pagi ini. Baik Bapak Ibu, sebanyak 1000 pohon yang akan kita lakukan coba penghijauan di daerah Gunung Mangkol ini. Ini adalah bibit yang akan kita tanam. Caranya adalah yang pertama sekali adalah kita harus buka plastiknya. Ya. Nah. Ini kita taruh ya pohonnya. Nah, ini ada kayu penunjangnya. Nah, ini. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita tanam, tanahnya harus agak diinjak-injak biar agak sedikit keras, supaya nanti pada saat kita tinggalkan, begitu kena hujan, tanahnya padat. Dan kemudian ini adalah kayu penunjang untuk menjaga supaya dia tetap tidak mudah roboh. Ini ada rekan kita Pak Ali Usman, yang sudah sejak dari awal yayasan kita berdiri, Yayasan Gunung Mangkol berdiri, sudah sangat aktif sekali, masukannya luar biasa. Nah, saya harap kegiatan pagi ini menambah semangat kita. Pak, saya minta komen Bapak pagi ini dan selama ini. Yang pasti sebagai korban banjir tahun 2016 dengan keberadaan Yayasan Gunung Mangkol yang fokus penghijauan di daerah Gunung Mangkol itu sesuatu yang luar biasa. Dan pastinya nanti akan mengefek di hulu aliran yang arah ke Pangkal Pinang. Mudah-mudahan dengan hijaunya Mangkol ini Pak Ketua, banjir kita bisa tertangani minimal tidak seperti tahun 2016 atau tahun 86. Selama ini kita menghijaukan Mangkol itu dari pinggir-pinggir. Tadi dapat usulan dari Pak Abed dan kawan-kawan, bagaimana kalau kita menghijaukan dari titik yang paling pusat ini, baru kita ngelebar. Itu saya rasa pendapat itu oke juga, supaya kelihatan hasilnya. Ya, itu seperti menangani penyakit itu kayaknya. Iya. Jadi kita langsung hajar yang di intinya, baru ke pinggiran. Iya. Boleh itu kita laksanakan, yang selama ini kita masih di lereng-lereng. Pinggir. Nanti mungkin
kita akan naik seperti itu, lihat. Karena di sana tuh lereng. Iya. Seharusnya itu nggak boleh ditebang. Iya. Tapi memang kebutuhan perut yang harus kita atasi bersama ini. Oke. Nah, bagaimana caranya mengatasi masyarakat tidak menebang di lereng-lereng yang curam seperti itu? Lihat sebelah sana itu ada lereng tanpa tanaman. Ini tanah dengan kondisi seperti ini yang di atas itu, ini rawan longsor. Dan longsornya pastinya akan turun sini. Kemudian aliran ini terbawa sampai Pangkal Pinang. Ini yang menyebabkan salah satunya kenapa sedimentasi di Pangkal Pinang itu cepat. Karena sumbernya salah satunya dari gundulnya Gunung Mangkol dan penambangan timah yang ada di bawah sana. Makanya perlu kita ada gerakan menanam kembali lahan-lahan seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Harapannya seperti itu. Nah, begini Pak Ali, saya tertarik sekali mengenai perut. Ya, memang semua mengenai perut ya. Ya. Mungkin kalau kita melarang mereka untuk tidak menebang, mungkin tidak bisa. Ya. Betul kan? Mungkin kita harus ajak partisipasi masyarakat yang lebih besar di sekitar ini. Kayak ini, pohon lada ini. Kita lihat ini pohon lada, ini udah jelas ditinggalkan, nggak dirawat ini. Ya, Karena harganya juga turun sekarang. karena harganya turun. Tapi kita, ini kan pasti ada orangnya. Pasti. Betul dong? Pasti. Nah, orang-orang ini mungkin kita harus kolaborasi. Kolaborasinya bagaimana? Dengan kita melakukan kegiatan ini menjadi satu destinasi wisata. Betul. Betul dong? Betul. Jadi UMKM dan lain-lain kita bisa ajak. Mungkin kita akan lebih serius mendorong mereka. Kalau mereka sendiri dapat hasil dari lahan area ini, ya toh, tentulah mereka akan menjaga. Itu pemikiran saya Pak Ali. Mudah-mudahan lah apa yang kita lakukan hari ini, Amin. Yayasan Gunung Mangkol dan komunitas-komunitas lain, dan Iya. kita berharap masyarakat umum sekitar Gunung Mangkol dan Kota Pangkal Pinang juga peduli dengan keberadaan Gunung Mangkol. Sebisa mungkin kita mengurangi penebangan di lereng-lereng yang curam Iya. seperti itu. Pak Ali sendiri mengalami banjir 2016 karena banjir itulah sehingga dari tadi tertarik untuk melakukan penghijauan. Mungkin kita butuh Pak Ali yang banyak dari kota untuk naik ke sini mendorong supaya terjadi penghijauan, reboisasi di sini, tapi juga satu sisi bagaimana kita menghidupkan ekonomi masyarakat Gunung Mangkol yang kita anggap ini persoalan salah satunya adalah persoalan perut. Mudah-mudahan itu bisa. Mudah-mudahan berhasil. Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Baik Bapak Ibu, ini saya bersama rekan saya Pak Wayan dari Yayasan Gunung Mangkol Lestari. Beliau ini yang punya hajat hari ini, yang menyiapkan orang, menyiapkan bibit, yang menjaga bibit ini. Mungkin kita minta pendapat Pak Wayan mengenai acara kita hari ini. Ya, memang hari ini kita melaksanakan penghijauan kembali, ya. Kemarin di 2019, sekarang di 2020. Itu yang rencana kita tanam adalah nyato 500 pokok, pelawan 500 pokok. Ya, mudah-mudahan ini sangat berguna untuk Gunung Mangkol, ya, supaya bisa Gunung Mangkol kembali hijau dan untuk mengurangi banjir di Pangkal Pinang, Pak. Itu harapan saya. Dan saya sangat antusias sekali. Dan saya sendiri buat bibit. Sekarang tinggal untuk nyato sekitar 29.000. Pelawan sekitar 3.000 dan ketapang mini yang ada kurang lebih 5.000 pokok. Bayangkan kita dengar namanya Wayan. Wayan itu dari Bali. Dari Bali naik Gunung Mangkol melakukan penghijauan. Ayo kita orang Bangka, terutama orang Pangkal Pinang, sekitar Gunung Mangkol, mari kita hijaukan Gunung Mangkol. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita lagi lagi santai lagi bersama Pak Ahmadi, Pak Wayan dari Bali, Pak Ali Usman. Ya, hari ini kita ke Gunung Mangkol ini melakukan penghijauan. Bayangkan kerja kita pagi ini sambil ngopi, istirahat sebentar, ngopi sudah habis sebakul nih kelihatannya. Melakukan penghijauan di Gunung Mangkol. Kita berharap Gunung Mangkol ini kembali rimbun, kembali teduh, air gemerisik seperti yang kita dengar tadi, sepanjang tahun bisa berbunyi terus-menerus. Alangkah indahnya kita hidup di Bangka. Bapak Ibu, pagi ini kita dapat surprise yang luar biasa. Saya baru hari ini, 52 tahun hidup saya di Bangka, melihat air terjun raksasa. Ini air terjun raksasa ini di Bangka ini. Betapa indah ya alam kita, mari kita jaga alam ini untuk kita juga semuanya.
Jadi bagaimana kita menjaga komunikasi kita, hubungan kita antara manusia dengan alam. Mari kita tingkatkan. Ini indah sekali, luar biasa. Ya, kalau orang asing, orang lain yang melihat, kalau tempat ini kita bisa jaga, bisa rawat dengan baik, tentu akan memberi kepada kita. Yaitu apa? Ekosistem ini yang pasti mendukung kita. Kalau kita jaga, mari kita tumbuhkan semangat untuk menjaga alam, menjaga komunikasi kita dengan alam. Itu yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita berkumpul lagi. Ini ada pasukan baju kuning, baju hijau, baju hitam juga ada nih. Kita melakukan penghijauan bersama tim. Ini tim utama yang turun tangan, nyangkul, bawa bibit, bawa konsumsi juga. Ternyata tadi belum jam 9 sudah ada nanya. Konsumsi kapan datang? Nah. Ayo Pak Abed, sini Pak. Kita ngobrol mengenai ini tadi ide Pak Abed juga salah satunya untuk memusatkan kegiatan kita ini di sekitar sini. Mungkin Pak Abed ada komentar Pak, silakan Pak. Ya paling tambahan kegiatan ini kan hanya menjelang musim hujan, jadi harus dimanfaatkan mungkin 4 bulan lah paling-paling semaksimal mungkin. Jadi perencanaan ke depan kita mungkin lebih luas lagi untuk itu. Salah satu pertanyaan besar kita, kenapa memilih menghijaukan Mangkol? Mangkol ini sebetulnya hutan konservasi. Nah kita lihat hutan ini luasnya kurang lebih 6.000 hektar, besar sekali. Ya memang sudah disiapkan pemerintah kita untuk menjadi salah satu cadangan, yaitu cadangan air. Ya, cadangan air yang penting. Jadi begitu hujan besar, salah satu yang bisa melindungi Kota Pangkal Pinang ya Mangkol Pak ya. Kalau wisata, ya wisata juga kita bisa manfaatkan. Itu yang mungkin teman-teman concern. Jadi berangkat juga dari banjir 2016 Pak. 2016 kita tahu banjir besar di Pangkal Pinang, ternyata salah satu ekosistem kita rusak. Ya 2016 itu kan karena debit air yang terlalu besar dari hujan besar, kemudian juga dari laut itu air meninggi, jadi pertemuannya ada di Pangkal Pinang. Nah inilah salah satu penyebab mengapa kita harus menanam supaya air itu tidak langsung gitu terjun, tapi masih ada akar-akar pohon-pohon dan sebagainya. Dan mungkin salah satu juga saran saya ke depan kita bagi tim aja ya, jangan satu tim ini. Saya pikir kita bagi 2 tim, cukup 10 orang atau 20 orang. Jadi kita bisa berapa tempat langsung kita penghijauan gitu. Kalau gini kan semua sporadis, satu tempat kelihatannya kurang bermanfaat menurut saya gitu. Nanti kita usulkan dan kita rencanakan ke depannya bisa bagi minimal 2 tim lah gitu untuk pelaksanaan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mulai dari rumah tadi jam 6.30. Ini udah menjelang jam 11. Acara kita penghijauan kita sudah selesai di Gunung Mangkol. Kita berharap dengan acara ini, selesainya acara ini dan kita akan berlanjut terus. Bagaimana kita lihat background saya di belakang, air terjun akan mengalir terus-menerus sepanjang tahun. Kita berharap mudah-mudahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Hai.